Selamat jumpa kembali dengan saya Wanto di Bapak Desain. Dalam tutorial yang kemarin kita membahas tentang fasilitas atau panel-panel yang ada di siswa. Untuk video kali ini saya akan membahas apa sih panel-panel yang ada untuk fasilitas guru atau pengajar. Di sini ada membuat materi, membuat soal pilihan ganda, soal isai, tugas upload, koreksi isai, pengumuman, chatting, diskusi materi, dan lain-lain. Jadi tentang bagaimana caranya kita mengupload tugas-tugas. Yang pertama kita masuk dulu dengan akun yang sudah kita buat, yaitu umi@gmail.com, kemudian masuk halaman login awal. Yang akan kita lihat adalah seperti ini, ada beberapa panel. Jadi di sini ada Anda sebagai guru Bismart. Jadi di sini ada buat info, pengumuman, jadwal, pesan, diskusi mapel, buat materi guru, buat tugas, dan logout. Jadi bagaimana caranya membuat tugas untuk siswa-siswa yang ada di Bismart ini. Saya sudah membuat 3 sampel soal. Sampel soal yaitu pilihan ganda, isai, dan upload. Di sini kita klik tugas pilihan ganda. Kemudian judul tugas yang akan kita buat. Misalkan di sini bab 1 bahasa Indonesia, misalkan bab 1 bahasa Indonesia tentang deskripsi. Mata pelajaran, kita pilih bahasa Indonesia. Kelas yang akan kita bagikan tugas kita, misalkan khusus untuk kelas 7A, karena Umi Harahap ini dia mengajar bahasa Indonesia hanya di kelas 7A. Jadi info di sini ini keterangan tugasnya. Jadi misalkan kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, misalkan seperti itu. Durasinya misalkan kita buat 15 menit, kemudian kita simpan. Oke, jadi tugas bab 1 bahasa Indonesia, kita tambah pertanyaan ke-1. Di sini saya sudah siapkan materinya bahasa Indonesia. Jadi misalkan nomor 1 kita buat seperti ini. Nah, jadi kalimat berikut yang memiliki keterangan waktu adalah simpan. Ini adalah pertanyaan pertama. Kemudian kita klik tombol tambah pilihan. Di sini kita ada pilihan, misalkan A, kita kasih pilihan A-nya. Ini A-nya kita hapus saja karena nanti akan otomatis muncul di panelnya. Simpan. Kemudian tambah pilihan lagi. Pilihan B, kita kasih pilihan B-nya. Simpan. Tambah pilihan. Untuk pilihan C, simpan, tambah pilihan D, karena pilihannya sampai E, maka kita buat jawabannya sampai E.
pilihan E, simpan. Oke, kemudian kita lihat tugas yang kita buat tadi, itu tugas bahasa Indonesia kelas 7. Kita tengok soalnya, soal yang tadi kita buat. Jadi kunci jawabannya kita klik di sini. Untuk kunci jawaban tadi adalah A. Jadi kalau misalkan kita mau merubah lagi misalkan ini tadi kita salah, kita tinggal klik edit untuk mengedit pilihan. Atau begitu juga dengan pertanyaan, misalkan pertanyaannya mau kita rubah, kita tinggal edit atau kita hapus dan kita buat lagi seperti langkah-langkah yang sudah tadi saya praktekkan. Kemudian pertanyaan kedua, kita tambah pertanyaan. Lihat tugasnya. Soal nomor 2 yang tadi kita buat, jawabannya adalah B. Kita buat kunci jawabannya B. Baik, dan kita lakukan seperti itu sampai berapa soal yang akan kita buat. Untuk sampel kita buat 2 soal saja. Kemudian setelah selesai soal dan jawaban pilihan gandanya kita buat dan kunci jawabannya kita tentukan, langkah selanjutnya adalah kita terbitkan. Jadi kalau belum diterbitkan, siswa tidak dapat mengakses. Misalkan seperti ini, di sini saya masuk sebagai siswa Z ya. Z ini kelas 7. Jadi kita coba lihat tugasnya. Jadi tugas yang tadi itu belum muncul ya, karena belum diterbitkan. Jadi kita coba praktik, kita terbitkan. Di sini akan ada tutup edit tugas. Jadi soal yang tadi sudah terbit. Kita coba lihat di panel siswanya. Maka di sini akan bertambah. Dan ini belum dikerjakan karena panel ini masih muncul karena Zia belum mengerjakan soal ini gitu. Jadi kemudian tugas isai kita coba buat. Tugas isai misalkan kita buat, kita cari dulu materinya, materi PAI misalkan. Kita buat judul tugas 1, materi PAI untuk kelas 7 dan kelas 8 misalkan. Jadi kerjakan dengan teliti, misalkan durasinya misalkan 20 menit, simpan. Kita tambah pertanyaan. Untuk isai, karena kita nggak ada pilihan ganda, nggak ada pilihannya, jadi ini lebih simpel ya. Jadi misalkan kita buat ini aja lah, soalnya bagi umat Islam ketemu suatu waktu. Simpan. Jadi pertanyaan ke-1 tambah pertanyaan kedua kita buat saja pertanyaan kedua, simpan. Pertanyaan ketiga, misalnya simpan. Tugas 1 soal pertanyaan kita terbitkan. Jadi di siswa sudah nanti akan muncul tugas isi yang baru saja kita buat. Oke. Baik, kemudian untuk
karena kemarin siswa Zia ini sudah mengerjakan, misalkan bab iman dan takwa kemarin dia kerjakan, nilainya adalah 80. Kemudian untuk tugas isai kita belum nilai ya, di sini kita siswa belum muncul nilainya, masih 0 karena belum dikoreksi oleh guru yang bersangkutan. Jadi kita coba koreksi tugas isai yang kemarin sudah dikerjakan, misalkan ini tugas pilihan ganda. Jadi di sini ada tugas isai 1, kita koreksi. Jadi di sini siapa yang sudah mengerjakan, nanti muncul di sini. Misalkan ada dalam satu kelas 7 itu ada 30 siswa, nanti di sini ada siapa saja yang sudah mengerjakan. Dan kita bisa koreksi satu persatu dan kasih nilai kepada mereka sesuai dengan betul atau salahnya jawaban. Jadi misal kita koreksi, jadi tampilannya seperti ini. Ini nanti bisa kita print sebagai bukti dia sudah mengerjakan gitu, sudah mengerjakan, waktunya apa segala macam itu tertera di sini semua. Jadi tanggal mengerjakan si dia ini, dia mengerjakan tanggal 18 Juli pukul 12.50. Tanggal selesai 18 Juli juga, nama pengerjaan 53 detik gitu. Ini IP address di mana dia mengerjakannya. Kemudian ini adalah jawabannya gitu. Jadi soal pertama, ampere merupakan satuan SI untuk menyatakan temperatur. Misalkan kita kasih, karena kita ininya adalah 4, jadi misalkan kita mau kasih nilai biar penuh 100, jadi per jawabannya ini, karena ini betul, misalkan kita kasih nilai 25 atau suka-suka hati kita lah. Secara umum ini misalkan kita kasih nilai 0 misalkan, karena salah kita kasih nilai 0. Kemudian ini lumayan betul lah, kita kasih nilai 15. Kemudian ini kita kasih nilai 10 misalkan. Jadi simpan nilai. Nah, jadi nilai totalnya itu 50 untuk si JA ini. Jadi 25, 15 tambah 10. Jadi kita lihat, kita refresh di sini si JA, kita lihat nilai isai, kita lihat nilai. Nah, di sini sudah muncul. Benar salahnya karena ini isai, jadi nilainya tidak tentu, maksudnya tidak mutlak benar atau salah. Biasanya guru menilai misalkan ini agak-agak serempet, kasih nilai 10 apa segala macam. Jadi yang muncul di sini hanyalah skor nilai akhirnya aja gitu. Baik, jadi seperti itu untuk penilaian tugas isai. Kemudian untuk penilaian tugas upload, kita koreksi. Nah, jadi karena kemarin yang kita praktekkan adalah akun Zia, jadi di sini Zia yang sudah mengerjakan, jadi kita koreksi. Jadi si Zia ini tugas kemarin adalah, jadi jawabannya file uploadnya adalah ini, kita tinggal klik saja. Jadi tugas yang kemarin adalah membuat cerpen ya. Tugas upload, buatlah cerpen bebas minimal 3 halaman. Jadi yang sudah dijawab dia adalah filenya ini. Jadi kita download dulu, kita klik dulu, maka akan terdownload di file kita. Ini jawaban Zia misalnya, cerpen, kita taruh di sini aja, save. Jadi kita lihat, jadi untuk sampel
ini adalah jawaban yang dikirim Zia. Setelah kita koreksi bla 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 bla, kemudian kita kasih nilai, misalnya nilainya 75 misalnya, karena lumayan bagus ya. Jadi simpan nilai. Nah, nilai 75. Jadi di akun Zia nanti akan muncul sudah dikoreksi atau belum gitu. Kalau nilainya sudah muncul berarti sudah dikoreksi, nilainya 75. Sama seperti tugas isai ya. Kemudian untuk nilai juga kita bisa update, misalkan kita rubah 80 lah. Ini agak masih bagus misalnya, lebih. Nah, di sini akan berubah. Jadi yang kedua, untuk nilai juga, tugas juga kita juga bisa misalkan begini. Kita bisa riset nilai. Siapa yang sudah mengerjakan bisa mengerjakan lagi asalkan di riset oleh guru yang bersangkutan. Misalkan tugas pilihan ganda ini, kita tengok di sini. Nah, nilai Zia. Jadi misal kita lihat misal kita lihat detailnya. Ini jawaban Zia. Kemudian si Zia ini biar dia bisa mengerjakan lagi. Jadi kita klik di sini, kemudian kita reset. Kita reset. Nah, jadi maka si Zia ini dia dapat kembali mengerjakan tugas yang kemarin sudah dikerjakan gitu. Nilainya masih 0. Dapat dikerjakan ulang gitu. Tugas belum dikerjakan karena tadi kita sudah reset di panel gurunya gitu. Jadi kita bisa kerjakan ulang gitu. Atau kita juga bisa ada dua pilihan di sini, pilih reset siswa, artinya siswa mana yang dipilih, kemudian reset atau reset semua. Jadi misalkan soal ini nih sudah kita koreksi, sudah apa, kemudian kita mau hide dulu atau kita reset semua agar siswa nanti bisa mengerjakan ulang untuk semester berikutnya. Jadi kita nggak usah susah-susah lagi bikin soal berikutnya gitu. Atau kita juga dengan metode yang kedua, misalkan ada 6 tugas yang kita buat, kemudian sudah selesai semua mengerjakan, dan kita tinggal tutup saja di sini. Nah, tutup, kita tutup. Jadi ini tidak tampil lagi di panel tugas siswa karena sudah ditutup. Jadi yang ada adalah riwayat dia mengerjakannya saja karena sudah ditutup oleh guru. Jadi siswa sudah tidak bisa melihat lagi nilai atau melihat lagi soal yang kemarin gitu. Kemudian jadi seperti itulah untuk panel guru dalam membuat soal-soal untuk dikirim atau dikerjakan oleh siswanya masing-masing gitu. Jadi masing-masing soal, masing-masing tugas bisa kita distribusikan atau kita kasih untuk misalkan beberapa kelas, tergantung kita mengajar. Misalkan sekolah kita punya kelas 7 ABC gitu, dan kita mengajar di semua kelas ABC, ya kita tinggal klik saja untuk beberapa kelas yang kita tuju gitu. Oke, baik, mungkin hanya itu saja tutorial untuk mengerjakan tugas, untuk membuat tugas, tutorial untuk mengerjakan tugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan mengulas lagi untuk bagaimana caranya kita membuat materi, kita membuat pengumuman, jadwal pelajaran, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.